Besti. Oke, kali ini saya ada di Puerto Rico. Hari ini kita sudah janjian akan bukber bareng-bareng di rumah. Jadi saya mempersiapkan segala macamnya. Dibilang masak, nggak masak-masak banget sih, karena lebih banyakan masak sih, tapi masak orang lain. Kita hanya tinggal menunggu haknya aja. Hari ini saya akan memasak. Ini ada sambal goreng pete karena nanti akan ada, oh my god, urap, ada tumis ikan asin cabe hijau sama ayam bakar sama ini cocok. Saya bikin kayak sambal goreng pete. Terus nanti saya mau bikin es juga. Kali ini saya membuat es kopior. Masih agak lama sih, sekarang masih jam 3 sore. Jadi saya lagi mau mempersiapkan bahan-bahannya dulu. Kayak gitu. Sesimpel itu. Apa mau saya kasih tahu udah jadi aja? Biar saya bisa bohong kalau saya bukan yang bikin. Puasa tidak boleh bohong, tapi bukan berarti juga kalau nggak puasa terus boleh bohong. Tentu tidak, bercanda daripada berjakun. Oke, ini ada kopior yang sudah saya siapkan. Juga ini ada nata de coco. Campuran. Jadi gini, di saya ini kalau di rumah bikin es-esan, aku pada bilang katanya loh ya, saya nggak lagi mau ngeklaim sendiri, itu menurut yang sudah makan katanya enak bikin esnya. Kalau ditanya rahasianya apa, kenapa bisa jadi enak bikin esnya, sebenarnya simpel sekali sih. Saya kalau pada saat membuat es Besti, saya nggak pernah menggunakan air. Jadi misal pakai kelapa, ya air kelapanya saya juga nggak pakai. Terus penggunaan gula pun juga tidak saya pakai, tapi pakai sirup iya. Terus pakai untuk kenapa biasanya kuahnya jadi sedap, biar nggak jadi terlalu manis. Kalau sirup doang aja kan juga manis lah ya, apa bedanya sama gula sih. Bayangkan kalau sudah pakai sirup terus pakai juga gula, berarti kan over diabetes saya ya. Padahal kadang-kadang orang aja saya nggak makan gula, nggak pakai apa aja, nonton saya doang aja bisa diabetes. Oh my god, wow, gitu. Jadi ya udah. Terus rahasianya bagaimana saya membuat esnya, saya bocorkan semuanya Besti, nggak ada yang saya rahasiain. Karena prinsipnya untuk saya kalau turun ke dapur itu ya happy aja. Kalau lagi mau aja juga sih sebetulnya, nggak munafik, panas. Sama kadang-kadang kalau lagi gorengan gitu ya, aduh ya Allah, minyak suka loncat-loncat, alemong. Terus ya udah itu terus panas, kecipretan, bau. Padahal udah mandi, nempel semuanya. Jadi kita mesti 2 kali mandi. Makanya saya nggak nyalahin banget kalau tiba-tiba kalau ada ibu-ibu yang lagi di dapur, modelannya tuh pakai daster, terus untel-untel syalala yang terserah deh, belum mandi apa. Ya karena memang begitu adanya di dapur itu. Sekarang ini kan kalau semuanya kita lagi nonton gitu ya, di sosial media, ya ampun di dapur aja cantik banget, cakep banget. Don't be sad, best and shine. Itu udah settingan, tahu kalau mau bikin konten say, ya. Gue buka nggak tuh aib gue sendiri termasuk hari ini. Gue geli beneran tahu ngomong begitu. Gitu, tapi ya nggak apa-apa, yang penting masak tuh happy. Begitu happy hasilnya pun juga endol, anu gitu, enak gitu. Coba masak sambil marah-marah kalau nggak rasanya. Mau bikin manis jadi asin,
mau bikin masakan asin jadi manis, begitu deh kira-kira. Ini ngomong-ngomong melulu, aduh takutnya nanti ya terkontaminasi banyak zat-zat lain yang masuk. Apalagi nanti ditambahin ini kelar hidupnya puasa-puasa. Oh tenang, ini satu lagi tips guys. Ya. Kalau supaya kita makan pete ya sebetulnya itu bau itu ujungnya selalu di pembuangannya itu yang mengandung bau luar biasa. Tapi di mulut kita pun berarti harus dibuang. Caranya bagaimana? Oke, kalau saya biasanya saya punya alat namanya water pick. Setiap kali saya habis makan, apalagi apa aja lah itu saya harus pakai. Karena kadang-kadang dengan sikat gigi doang aja tidak cukup mengangkat kotoran yang ada di sela-sela gigi. Tapi ada tips lain nih Besti kalau nggak punya water pick, karena water pick itu bentuknya macam-macam, ada yang traveling, ada yang portable gitu juga. Saya selalu ada di kamar mandi ya. Itu enak banget Besti. Karena sebenarnya yang membuat mulut jadi bau itu adalah makanan yang nyelip di sela-sela gigi. Oke. Tipsnya kalau semua nggak ada water pick, ya udah sih di rumah kan kita mandi pakai shower ya. Ada shower dong, misal pun mau shower ke, mau selang ke, terserah deh ya. Tapi kalau saya pakai gayung agak repot sih, karena itu harus pakai tekanan agak ada pressure gitu, tekanan air yang lumayan gitu. Jadi tinggal kita nih gini pakai showernya gitu, percayalah. Mau makan pete, mau makan jengkol, mau makan orok, salah, kuntilanak kali ya. Oke, itu pokoknya kalau mau makan jengkol, mau makan pete, mau makan daging sekalipun, mau makan apapun ya, sebelum kita tidur sikat gigi itu ya, pakai si water pick itu atau si air itu, sempetin aja sebentar Besti. Itu bebas bau jigong, bebas bau mulut, pokoknya enak banget lah, kita confidence, percaya Besti. Kadang-kadang aja ya makanan yang nyelip di gigi itu bisa menimbulkan sakit gigi. Yang nyebelin, kenapa orang sakit gigi tiba-tiba ke dokter gigi langsung sembuh. Dokter giginya itu sebetulnya hanya melakukan yaitu dengan water pressure gitu ke gigi, yang makanan di sela-sela giginya hilang. Ya sekarang ini gigi nyelip makanan ya, misal nih nyelip makanan, isi terus disikatin nggak bisa lama-lama numpuk. Nah itu yang ngebuat jadi gigi kita tuh sakit. Jadi ya itulah kadang-kadang makanya sikat gigi sekarang bentuknya udah macam-macam ya, untuk bentuk bulunya yang bisa untuk ini ya. Kalau semuanya nggak ada water pick, minimal pakai floss tuh, ada yang kayak tali itu juga membantu sekali. Oke, seperti yang tadi saya bilang, karena saya masak manis, saya taburin garam sedikit biar ada rasanya. Mana mangkok kamu? Sini aku kasih lagi nih. Yang lain asik malah katanya dia. Iya benar. Secara dia nggak puasa tuh. Orang mah ngicip seuprit ya, dia nggak mau, nggak terima. Ini kalau ngicip harus banyak. Udah tuh. Benar. Oke beres. Nih tinggal tolong taruhin deh Miti. Tempat ini Miti bantuin. Kita akan membuat sambal goreng pecel. Oke, ini meskipun puasa, bumbunya pakai filling.
Difilingin aja. Oke, pertama-tama kita akan menggoreng dulu petenya Syai. Kenapa? Gak usah terlalu lama. Yang penting nggak mentah banget gitu loh, rare pete gitu kan kayaknya ya. Nggak manusiawi di luar Nurul. Kalau ditanya, kenapa sih nggak mbaknya aja yang suruh masak? Kenapa harus capek-capek turun? Saya lebih memilih bahwa daripada saya lagi puasa, saya tiduran terus saya merem terus kayaknya di bawah lemes, nggak ada ini. Dulu mungkin saya sedang begitu ya. Kalau sekarang kok saya rugi ya, saya akan tidur. As you know, bestie, saya kalau lagi puasa berdua sama suami saya, justru malah jadi kebalik jam tidurnya. Karena kita akan tidur itu setelah sholat subuh. Kita bangunin misal tadi saya jam 10 dur tuh, baru besok saya tidurnya setelah sholat subuh baru kita tidur. Kenapa begitu? Karena kita nggak mau rugi waktu, biar asupan minumnya banyak. Makan sih mungkin tidak terlalu ya, asupan minum sih sama asupan yang lain. Itu ya kan yang memungkinkan bisa dilakukan ya pada saat setelah buka puasa kan. Jadi begitu pada saat ngejalanin puasanya ya alhamdulillah nyantai-nyantai aja kayak di pantai. Haus? Enggak sih, kalau masih jam-jam antara dari pagi bangun tidur sampai jam 1 enggak. Sekarang lagi usah-usah malah panas banget lagi. Oke san? Nah ini pete cukup segini aja. Soalnya kadang kalau pete masih mentah banget. Nah ini ini tips juga. Pete kalau sudah agak-agak kena panas sedikit, itu jadi nggak terlalu baunya tuh kenceng banget. Ini biasanya saya kalau udah kayak gini mau bikin apa? Sambal goreng ati kek atau apa, saya harus giniin. Jadi nggak pernah yang bener-bener masih mentah banget saya masukin untuk dimasak. Tips gitu. Oke. Ini di sini aja, nanti biar dicemplungin ituannya. Minyaknya buat tambahan. Oke, kita masak pakai api kecil sedang aja biar ini bumbu-bumbunya mateng. Kalau enggak agak-agak berbau apa ya, kalau orang Jawa bilang silang. Nggak tahu deh bahasa kalian itu apa bahasanya. Nah ini pakai garamnya juga pakai perasaan aja nih. Jadi kira-kira berapa ya? Kalau ada yang lagi nggak puasa nanti suruh nyobain. Ini nyaris lupa kan gue. Tuh, kadang-kadang ya harap maklum. Kalau ada orang puasa masak gitu kok kurang rasa ini, ini maklumin Karena ya ini contohnya gue aja untuk inget, kalau enggak lupa juga. Karena kalau lagi puasa juga harap maklum ya, ini agak-agak berkurang bener. Ini agak-agak berkurang, ini berkurang. Ini harusnya berkurang ya Ayo papa tim yang makin ngoceh pada saat puasa. Karena emosian. Gue sih agak sih sedikit ya. Bener-bener melatih kesabaran sih Desi. Padahal sih sabar banget orangnya. Siapa yang nggak puasa? Coba minta tolong sisipin. Tri. Ingat selalu masakan asin, jangan lupa bubuk dan gula pasir sedikit.
Kalau masakan manis, jangan lupa taburi garam sedikit biar balance. Sensasinya biar ada masaknya. Lin, apa? Tri, tolong cobain Tri. Kamu kan tidak puas deh. Coba ya. Dia kalau suruh nyicipin, maunya banyak, baru bisa berasa katanya. Aduh, capek deh. Kalau semuanya cuma sesendok seiprit, katanya nggak tahu, nggak bisa bandingin. Ini asin ini. Kayaknya itu juga lagi mikir-mikir, gue kebanyakan ngasih garamnya, say. Seriusan? Perasaan tadi ngasihnya berapa banyak sih? 3 apa? 3 sendok. Garam? Garamnya? Bercanda. Serius? Bukan garam kali, ituan. Garam doang. Oh my god, terus gimana ya? Oke, saya ada tips untuk rasa keasinan. Oke, berhubung masakan saya keasinan, mari kita coba tips berikut ini. Cai, kalau masakan keasinan katanya dengan timun bisa menetralisir keadaan. Mari kita coba. Oke, mari kita saksikan, mari kita buktikan betul atau tidak kalau ingin memakai timun ini bisa menolong keadaan. Karena masakan once kalau udah keasinan Besti, kita taruhin gula, wow, dia asinnya makin menjadi. Kalau dulu mungkin kita bisa punya pilihan lah ya, sudahlah gagal, berarti kita bikin bumbu baru ya. Jadi sekarang ada pertolongan pertama pada keasinan, pakai timun senang. Cobain, Tri. Ngaruh nggak nih? Bismillah, semoga beneran ya. Bukan maksudnya ngebantu. Lagi? Ini pakai timunnya mau? Emang deh kalau nyobain gitu harus banyak. Kalau belum malah pakai nasi lagi. Dia pasti nggak puas sih. Jadi apa kata? Asin tapi nggak banget. Oh iya. Nice. Beneran. Iya. Masih tapi nggak banget, maksudnya asin tapi Asin banget yang pertama itu. ya sekarang maksudnya masih bisa atau enggak jawabannya. Round 1. Fight! Pas buat makan apa enggak? Belum masak pakai yang itu. Kita masukkan dulu ya si pete ini. Tapi apakah akan mengurangi rasa juga? I don't know. Nah, nanti si timun gitu kita akan angkat begitu masakan sudah ready untuk di yang lama-lama kita matiin aja. Ini kalau masih keasinan juga Besti ya sudah, nanti saya cuci tehnya. Iya lagi ngaco banget, lagi naruhnya asal-asal. Jam berapa nih ya Allah. Tri. Tri. Jauh banget ngerasain. Emang iya. Kamu kenapa nggak nyobain di stasiun kereta aja? Jadi sambil kena angin gitu. Udah, Bu. Sudah. Seriusan? Beneran? Kan petenya kan nggak itu. Beneran? Udah pas? Udah. Enak? Oke. Yeay! Sambal goreng etep alias pete alias pizza sampras. Tahu nggak pizza sampras siapa? Itu pemain tenis dunia, tahu. Oke, kita sisihkan. Terima kasih timun. Oke banget sih. Good job. Tuh, lumayan kan Besti? Ada tips lagi. Kasinan, kasih timun.
Itu katanya kalau untuk yang tumisan, bahan tumisan kalau keasinan itu pakai timun. Tapi kalau yang berkuah, misal kayak opor, kayak sup, tahu agak-agak mengurangi asinnya adalah dengan apa? Bocorin nggak ya? Ntar aja kalau pas saya masak deh biar ada kerjaan. Ini namanya temlek. Temlek. Apa itu temleknya? Temlek itu kayak tahu. Ampas tahu tapi bukan apa ya? Ya kayak gitu temlek namanya. Enak pedes. Pedes enak gurih. Taruh gini apa gini aja sih? Hah? Taruh gini aja lah. Daripada sini. Ini baca di buaya mau naruh mana? Alhamdulillah, Masya Allah. Tuh, kita nyiapin. Belum nanti bawa-bawaan orang. Aduh kerennya. Kerennya abangku. Kerennya nih lihat. Ini namanya siapa? Abang siapa? Kasih tahu. Pak Haji, Haji Aidan ya? Namanya Pak Haji, keren sekali sih kata namanya siapa? Pak Haji, katanya sama. Ada teh, ada jus, ada air putih, sudah ada kopi pun. Selesai. Mari berbuka dengan yang manis seperti saya. Udah aja. Begitu udah minum, makan kurma, udah aja. Yang ngasih nanya, udah makan temletnya belum? Ini namanya meniran. Meniran itu enak, serupa buras ya. Makanya itu enaknya pakai bakwan. Apa? Ini jangan sampai jadi perkara ditanya.
Biasanya begitu nggak sih? Begitu ada hari raya lah, perayaan hari raya atau apapun kan semuanya pada sibuk beberes rumah. Berarti kalau nggak hari raya, nggak ini dong, nggak beberes tuh. Takbir di mana-mana. Subhanallah. Lebaran. Jadi, Shay, kalau menjelang Lebaran tuh kiriman tuh bertubi-tubi makanan di rumah ya. Alhamdulillah berkah Ramadan luar biasa ya untuk saya. Alhamdulillah. Rezeki anak soleh. Begitu nggak ada anak di rumah, otomatis kayak semua ada kiriman makanan berlimpah kan harus 2 orang yang makan ya. Kan tahu sendiri kita makannya sebakul ya. Jadi ya kadang-kadang mbak-mbak yang di rumah atau orang-orang yang di rumah bilangnya gini, saya puasa pengennya dapat bonusnya kurus bu, tapi kayaknya di sini malah bukannya bonusnya kurus, bonusnya minta ampun gimana caranya biar kurus katanya gitu. Ganteng ya? Nggak ada lawan. Saya nggak Iya, mau. Pak. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Opor dulu Syai, opor dulu Syai. Apa ketupatnya setengah satu? Ambilin lauknya aja. Ini enggak itu ya. Saya separuh aja dah. Nanti lagi. Bener papa satu tuh, hah? Sini ya. Kalau saya tim yang mencari telur yang udah pecah, biar bumbunya lebih meresap. Gimana? Di bawah lagi. Tuh, sudah retak-retak. Lebaran tiba, tiba-tiba
Opor tiba-tiba. Dibolehin hari ini makan. Oleh sendal. Maaf kalau kalian liburan maaf kalian ya. Insya Allah. Dia mau play batin, nanti kita ulang ya. Ini bukan Natal baru ada. Siapa tahu datang jauh bantal tunjukin. Kayaknya cucu meong. Ya ampun ada dan. Kita salam-salamnya nanti tahu. Siapa? Adra. Udah itu sih. Kamu udah ya? Bilang apa? Lah malah dikasih obat batin tuh. Kasih tahu. Adanya apa ini? Om THR Om ya. Itu. Ya kan tulisannya apa ini? Kasih tahu apa dulu? Kasih tahu apa? Bercandaan tadi pas dateng. Kan dia bilangnya gini pertama, Happy birthday ya, barakallah fil umrik gitu. Bercanda ke dia. Ternyata dia birthday. Ulang tahun dirayakan langsung jagat ya. Bener. Hari ini ya, baru tahun ini ya. Oke, kali ini kita halbilnya sengaja di luar ya, Syai. Karena pengen beda suasana aja.
Udah gitu kita memang ngambil sengaja banget itu early dinner. Ini makanya masih baru jam 6 kali ya sekarang ya. Macam masih puasa, say. Padahal ini lebaran. Puasa. Tuh Gunung Slametnya kelihatan bagus ya. Tetep loh suami saya nyarinya kambing. Kambing sama apa-apa. Oh tumben bukan yang tulang itu Pak. Nggak nyari. Bosan ya? Bisa. Makanya mau ditempatin sendiri aja. Duduk mojok begitu. Hah? Oke. Saya ambilin teh dulu ya. Karena ini lagi suasana lebaran, kita saling memaafkan. Ada lagu dari Salpriadi, ada titik-titik di ujung doa. Ada titik-titik di ujung doa. Doa keselamatan penutup malam yang harus diisi nama. Ada titik-titik di ujung doa, doa keselamatan penutup malam diisi dengan namamu. Dekat denganku, meluk diriku, berdiri tegak di depan aku, cium keningku untuk yang terakhir. Heartbreak and misery. It's hard for me to say. I'm jealous of the way you're happy without me. Ungkapkan Yanto. Ada patah hati yang sembuh di 1 dan 2 hari. Ku menjaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak ada cinta seperti ini. Yang ku cinta selama ini dengan hatimu. Jual. Tepuk tangan untuk Juan dan Family 30. Mohon doanya ya semuanya. Kebanggaan kita Juan ini tanggal 26 berangkat ke Penang, 28 ikut festival piano di Penang, Malaysia. Kita doakan orang yang terbaik. Ya, aku main pianonya. Juan, Jo.
Juan, makanya Juan main piano sambil nyanyi, itu baru lebih keren. Ya kan? Iya. Lagu ini gugur gunung wes. Iya. Awas, minggir. Singkirkan dulu. Main tuh tengah yotek, tengah ayo sarana. Siapa yang belum? Ini apa
bisa ku terbang sampai ke langit. Dunia bukit tak ku panjangi. Putihmu Ya boleh. Kamu ambil peringatan. Dari masukin. Demikianlah paduan suara dari Gemblung Group. Keluarga Berak. Nah, ini paduan suara dari keluarga Berak. Berak. Coba ya. Oh iya, ya biarkan. Jadi kita kira-kira mau pulang apa enggak ya? Mau pulang. Maunya digoyang. Mau pulang, amplopnya ditambah. Amplopnya amplop, uangnya enggak. Astaga. Apa nih? Sudah. Oh anak-anak sini, kamu nih. Menghujam jantukku, menghujam jantukku. Tak bola balik. Nah, Oh iya. Oh monitor ketua. Oke, mana pinjam. Luar biasa ya. Ini dari tadi pertunjukannya malam hari ini dimenangkan oleh keluarga Sartono dan Yuliana Rizky. Biar itu cuma buat mancing, nanti balikin ke anu. Ketahuan dabrus, say. Aduh, celilian aja, say. Oke? F530 mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Yeay. Selamat lebaran. Selamat lebaran. Selamat lebaran. Selamat lebaran. Selamat lebaran. Selamat lebaran. Dah, ayo
bubar. Udah